Halo Abi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah mulai masuk belum? Alhamdulillah sudah seminggu ini kita sudah masuk. Oh ya, Sekolah-sekolah yang lain juga. ya. Menurut Abi, ini persiapan PTM dulu tentang PTM, PTMT. Menurut Abi itu PTMT itu apa? Iya, PTMT itu saya singkatan ya, kepanjangan adalah pembelajaran tatap muka terbatas. Kalau dulu PTM itu semuanya masuk, semuanya berinteraksi, semuanya normal. Tapi kalau hari ini ada terbatasnya, jadi jumlahnya terbatas, kemudian ada tool-tool atau persiapan-persiapan, dan ada protokol-protokol kesehatan yang harus kita patuhi. Itu adalah yang dimaksud dengan PTM terbatas. Nah, selama PTMT apa saja yang harus dipersiapkan itu apa saja? Ini penting Oleh orang tua. Ya. Nanti guru nanti ya. Ya, jadi Orang tua dulu. Orang tua. Jadi PTM terbatas atau pembelajaran tatap muka terbatas ini itu memang ditunggu-tunggu karena sudah 2 tahun kita lama menunggu. Nah, akhirnya kita tiba saatnya hari ini kita bisa back to school, kembali sekolah meskipun dengan beberapa batasan-batasan tersebut. Ya, yang pertama persiapannya memang adalah standar ya, yang sudah 2 tahun ini anak-anak pelajari, yaitu adalah protokol kesehatan. Yang pertama sebelum masuk cuci tangan dulu, kemudian ukur suhu tubuh, kemudian pakai masker dan seterusnya, jaga jarak dan seterusnya. Itu proses yang insya Allah semua pada tahu. Ketika di rumah selama 2 tahun ini sudah diajari dan sudah terbiasalah anak-anak untuk melaksanakan namanya protokol kesehatan tersebut. Jadi untuk persiapan itu anak-anak tinggal diingatkan saja terhadap orang tuanya. Jadi orang tuanya mengingatkan kepada mereka yang ketika masuk alat-alat tersebut itu saya sebut sebagai hardware-nya ya. Jadi ketika PTM ini nanti ada 2 poin yang penting mau saya sampaikan. Yang pertama adalah hardware-nya, perangkat-perangkatnya tadi berupa protokol kesehatannya. Yang kedua nanti adalah software-nya. Jadi ada 2 poin penting yang harus dipersiapkan tersebut. Nah, sekarang bagaimana orang tua menyikapi adanya PTMT ini? Karena ada sebagian orang tua yang tidak setuju. Ya. Karena khawatir anaknya ada apa-apa. Iya, itu hal yang wajar. Dari sebelum ada kondisi seperti ini, ketika masuk sekolah pun ada orang tua yang mengizinkan anaknya masuk, ada yang tidak, karena melihat kondisi anak-anak masing-masing. Hari ini pun ketika tantangannya adalah ada pandemi dan kemudian kita harus menghadapinya saat masuk sekolah, orang tua pun punya 2 sikap. Yang pertama adalah mendukung untuk masuk, yang berikutnya adalah tidak mendukung, artinya tetap daring. Itu hal yang wajar dan lumrah. Nanti orang tua tinggal memilih saja mana yang menurut kita sebagai orang tua tidak ragu-ragu untuk menentukan pilihan tersebut. Kalau masuk, persiapkan 2 hal tadi. Kalau tidak masuk, ya sama seperti yang sudah kita jalani 2 tahun ini. Lalu apa yang harus diperhatikan oleh orang tua saat adanya kegiatan PTMT ini? Oke, jadi ketika orang tua memilih untuk PTMT, jadi artinya masuk, maka tadi saya sebutkan ada 2 hal yang harus kita siapkan adalah tentang hardware atau perangkat-perangkat protokol kesehatan. Insya Allah sudah paham anak-anak tentang itu. Yang kedua ada software. Software juga penting, yaitu kedisiplinan. Ya, itu ada internal di dalam diri anak-anak. Kedisiplinan, kerjasama, tanggung jawab ketika mereka berada di sekolah. Dan yang paling penting ini kuncinya dari PTM adalah keberanian anak-anak. Jangan sampai ketika PTM ini dipilih orang tua, anak-anak secara mental tidak siap. Artinya mereka berangkat sekolah tapi takut. Nah, kalau anak-anak berangkat sekolah dengan ketakutan, berangkat sekolah dengan kecemasan,
maka ketika proses pembelajaran itu berlangsung, maka tidak efektif. Nah, jadi kalau umpamanya orang tua sudah punya pilihan ini untuk PTM terbatas, maka siapkan, mentalnya harus kuat. Selain mereka menghadapi pelajaran, mereka harus menghadapi situasi yang seperti ini hari ini. Ya, jadi kalau belajar dalam kondisi takut, di mana-mana pembelajaran tidak akan berjalan dengan efektif dan maksimal. Ya, jadi pilihannya yang penting belajar di rumah. Nah, seperti itu, biar tenang. Tapi kalau orang tua sudah memutuskan dan berani mengambil risiko-risiko, dan anak pun sudah disiapkan secara mental, maka berangkatlah, insya Allah pulang dan belajar dalam kondisi sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya, ini ada sebagian curhatan dari anak-anak, termasuk anak kita. Nah, itu lebih suka belajar daring daripada belajar di sekolah, karena sudah terlanjur suka kalau belajar itu sambil tiduran, sambil ngemil, nah seperti itu. Akhirnya kemarin waktu anak kita yang nomor 2 itu kita bilangi kalau ada PTMT, itu bilangnya aku takut nanti kalau ke sekolah males. Ya seperti itu. Gimana cara kita untuk mensupport, membantu supaya lebih semangat sekolahnya, karena yang benar sekolah ya harus masuk. Ya, oke. Jadi memang keberanian anak-anak dalam kondisi seperti ini lagi turun. Nah, sebagai orang tua, insya Allah kita support keberaniannya itu untuk berani berangkat ke sekolah, tidak takut. Karena di video yang sebelumnya saya bahas tentang fobia sekolah. Jadi nggak berani masuk sekolah itu bagian dari kalau diteruskan akan jadi fobia. Tidak saya bahas di sini. Jadi sebagai orang tua mensupport anaknya, Le, Do, Mas, kakak, adik, mbak, dan seterusnya. Orang tua akan dukung kamu berangkat ke sekolah. Semoga nanti kamu sehat walafiat, selamat berangkat, dan pulangnya insya Allah selamat. Jadi kita nanti support ketika berangkat, kita berikan motivasi, kita doakan, juga kita antar. Nanti pulang seperti itu juga kita jemput, kita antar, dan kita evaluasi apa-apa yang ditakutkan itu terjadi apa tidak di sekolah tersebut. Jadi kita harus objektif juga melihat dan memantau kondisi yang nanti akan dialami anak ketika PTM tersebut. Nah, kemarin sudah ada contoh itu, anak kita yang pertama itu habis pulang sekolah mengeluh, pusing. Oh iya, itu adaptasi saja, nggak apa-apa. Jadi pusing, capek. Ya, pusing, capek karena kena panas matahari, pusing. Ya capek karena dia harus berangkat pagi pulang siang. Itu hal yang lumrah ketika anak-anak belajar. Nah, ketika mereka merasa capek, merasa sakit kepala, itu proses adaptasi. Jadi kita tetap support. Pusing, istirahat, nggak apa-apa, nggak perlu minum obat karena ya itu hal yang wajar. 2 tahun di rumah, sekarang harus keluar rumah, kena matahari, panas terik seperti itu. Ya ada istilahnya ketemu dengan teman-temannya, beraktivitas keluar masuk kelas, itu menurut saya normal saja, dan itu harus kita support, kita dukung. Suruh istirahat, besok pagi berangkat lagi, insya Allah seminggu akan normal lagi lah. Sekarang kesimpulannya tentang persiapan PTMT. Oke, jadi kesimpulannya untuk persiapan PTMT ini adalah bagi para orang tua yang setuju ya. Jadi kalau yang tidak setuju PTMT saya tidak akan membahas karena ya tetap belajarnya di rumah. Jadi ketika orang tua setuju dan sepakat dengan PTMT ini, maka orang tua mempersiapkan poin 2 saja itu yang di awal saya sebutkan, bahwa harus disiplin. Yang pertama dengan protokol kesehatannya, itu hardware yang harus disiapkan. Yang kedua tadi adalah mental, siapkan mental anak-anak, termasuk mental orang tua ya. Orang tua itu harus berani dulu, baru nanti anak-anak akan mencontoh kita. Kalau orang tuanya nggak berani, takut, cemas, anak-anak ikut cemas. Jadi ketika berangkat ke sekolah anak-anak orang tua dalam kondisi cemas, anak-anak pun akan merasakan kecemasan orang tua itu. Jadi kuatkan mental orang tua sekaligus motivasi anak-anak, sehingga anak-anak akan merasa
senang belajar di sekolahan, berani berangkat di sekolahan, dan nyaman ketika proses kegiatan belajar di sekolahan. Insya Allah seminggu 2 minggu ketika PTM ini sudah berlangsung, anak-anak akan beradaptasi dan akan menyesuaikan dengan kondisi kekinian ini. Mungkin itu. Nah, oke Abi, semoga anak-anak kita bisa cepat adaptasinya, Insya biar Allah. sekolahnya juga lancar. Sekolahnya lancar, belajar lancar, dan sehat selalu. Amin, Amin. amin ya rabbal alamin. Terima kasih Abi untuk bincang-bincangnya hari ini. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.